Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sultan Abizar. Bagi yang baru saja berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe channel ini, kemudian aktifkan notifikasinya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan selamat datang kembali. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang banyaknya pertanyaan mengenai cara menghitung bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor yang mengenai registrasi IMEI. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, handphone dibawa dari luar negeri menuju ke Indonesia melalui bandara, kemudian didaftarkan di bandara. Yang kedua, pendaftaran IMEI atau registrasi IMEI dilakukan di luar bandara, yaitu di kantor bea cukai setempat. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mengenai handphone yang dikirim melalui barang kiriman pos atau paket pos ya. Langsung saja simak penjelasan videonya. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran registrasi IMEI di bandara ya. Jadi terhadap handphone yang kita bawa di bandara, kita mendapatkan pembebasan senilai 500 US dollar atau jika dikurskan dalam rupiah sekitar 7 juta rupiah ya. Jadi misalkan Anda bawa 2 buah handphone nih ya, harga totalnya misalkan dia di bawah 7 juta. Jadi otomatis Anda tidak perlu membayar untuk pajak ataupun bea masuk dalam rangka impor terhadap handphone yang Anda bawa. Kemudian misalkan harganya di atas 7 juta atau di atas 500 dolar ya. Jadi cara perhitungannya adalah harga total 2 buah handphone yang Anda bawa tadi dikurangi USD 500 dolar. Jadi terhadap misalkan ya, saya kasih contoh, harga handphone Anda untuk 2 handphone adalah 10 juta. Kemudian dikurangi 500 dolar ya, jadi kan 10 juta dikurangi 7 juta, sisa 3 juta. Nah, terhadap yang 3 juta ini Anda diwajibkan untuk membayar bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor jika handphone Anda didaftarkan di bandara pada saat kedatangan di bandara internasional. Jadi untuk 500 USD itu berlaku ya terhadap handphone ataupun barang bawaan lainnya. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, apakah saya bisa mendaftarkan IMEI sendiri ataupun bagaimana caranya jika saya tidak bisa mendaftarkan IMEI? Jadi jawabannya adalah bisa.
saat Anda berada di luar negeri, sebenarnya Anda sudah bisa melakukan pendaftaran IMEI. Caranya adalah Anda register seperti di video tutorial saya sebelumnya, link sudah saya sediakan di bawah ini ya. Setelah Anda melakukan registrasi, Anda jangan lupa untuk menyimpan barcode yang sudah Anda daftarkan tadi. Jadi setelah selesai Anda registrasi, nantinya akan muncul barcode. Jangan lupa untuk disimpan. Kemudian Anda tinggal menyerahkan ke petugas yang berjaga di Bandara Bea Cukai Internasional ya. Nah, kemudian bagaimana jika saya belum mendaftarkan IMEI saya? Jadi jangan khawatir. Pas waktu Anda datang di Bandara Kedatangan Internasional ya, Anda langsung saja menuju counter registrasi IMEI. Jadi di situ udah ada petugas bea cukai yang bertugas untuk melakukan registrasi IMEI yang akan membantu Anda. Apakah dipungut biaya? Saya jelaskan di sini tidak ada biaya pada saat registrasi IMEI ya. Jadi biaya yang terbit itu biasanya nanti jika Anda diwajibkan untuk melakukan pembayaran bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Oke. Kemudian caranya adalah setelah Anda mengisi custom declaration, Anda menuju ke loket ataupun tempat registrasi IMEI di bandara ya. Langsung saja Anda membawa handphone Anda, kemudian paspor, kemudian siapkan tiket ataupun boarding pass ya. Misalkan Anda mempunyai NPWP, silakan Anda tunjukkan NPWP. Tapi jika tidak ada juga tidak masalah ya. Nah, kemudian jumlah handphone maksimal yang boleh dibawa oleh penumpang adalah 2 ya. Jadi selain itu, misalkan Anda membawa 4 buah handphone, terhadap 2 buah handphone yang Anda bawa tadi tidak bisa untuk dilakukan registrasi IMEI dan akan kita reekspor ataupun kita kembalikan ke negara asal. Nantinya akan kita buatkan surat, yaitu berupa surat bukti penindakan. Nanti kita akan kita buatkan berita acara pemeriksaan ya. Jadi terhadap handphone tersebut tidak akan hilang. Nantinya akan kita kirim kembali ke negara asal ataupun ke luar negeri ya. Nah, oke, jadi bagaimana caranya saat Anda mendaftarkan handphone untuk registrasi IMEI di luar bandara? Yang pertama, Anda harus datang ke kantor bea cukai setempat dengan syarat yang pertama, Anda membawa handphone itu sendiri, kemudian membawa paspor asli, kemudian yang ketiga, selain membawa paspor, Anda harus membawa boarding pass ataupun tiket ya, tiket penerbangan yang Anda bawa dari luar negeri menuju Indonesia. Kemudian yang keempat, jika Anda sudah melakukan registrasi IMEI sendiri, Anda bisa menunjukkan hasil scan barcode yang sudah Anda daftarkan tadi. Kemudian jika Anda belum mendaftarkan IMEI-nya, Anda bisa mendaftarkan di kantor bea cukai itu. Kemudian yang kelima, Anda dipersilakan untuk menyerahkan NPWP. Jika tidak ada juga tidak masalah, tetapi Anda akan dikenakan biaya ataupun pajak lebih besar ya, lebih tinggi ya. Sedangkan jika Anda punya NPWP kan cuma dikenakan 10%. Tapi jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka Anda akan dikenakan 20%. Jadi lebih baik Anda mendaftar atau membuat NPWP secara online, bisa secara online maupun mendatangi kantor pajak setempat. Jadi setelah Anda sampai di kantor bea cukai, nantinya Anda terhadap 2 buah handphone Anda itu akan dilakukan registrasi oleh petugas kami yang berjaga di kantor bea cukai. Setelah itu akan diterbitkan billing, yang billing itu nantinya Anda harus bayar, bisa di bank persepsi ya, di bank yang ditunjuk. Kemudian bukti bayarnya itu diserahkan kembali kepada petugas bea dan cukai. Nah, setelah Anda menyerahkan billing itu, nantinya petugas akan melakukan validasi terhadap handphone Anda. Jadi IMEI Anda otomatis akan terdaftar dan handphone Anda bisa dipergunakan. Nah, perlu diingat, batas maksimal yang diperbolehkan untuk registrasi IMEI di luar bandara ataupun yang dilakukan di kantor bea cukai adalah 60 hari sejak Anda tiba di tanah air ya, atau sejak kedatangan. Jadi di tiket itu kan ada tanggal kedatangan di luar negeri tanggal berapa. Nah, dihitung 60 hari sejak tanggal yang tertera di tiket ataupun boarding pass itu. Kemudian apakah saya masih bisa mendaftarkan IMEI saya setelah lewat dari 60 hari? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi harus diingat ya, waktunya adalah 60 hari. Di luar itu kita tidak bisa menerima lagi untuk pendaftaran IMEI. Jadi otomatis handphone Anda tidak akan bisa dipergunakan ya, ataupun IMEI-nya tidak akan bisa terdaftar.
Nah oke, jadi yang terakhir, bagaimana caranya mengenai handphone yang kita kirim melalui kiriman pos ataupun barang kiriman pos ya. Jadi intinya sama saja untuk barang kiriman pos, cuman di sini bedanya adalah tidak ada pembebasan senilai 500 USD untuk barang kiriman pos. Untuk barang kiriman pos sendiri, seperti kita lihat di peraturan sebelumnya ya, barang yang dibebaskan adalah dengan nilai minimal adalah 3 US dollar. Kemudian untuk handphone ini sendiri diberlakukan dengan cara, yaitu yang pertama, Anda tidak perlu datang ke kantor pos. Jumlah handphone maksimal yang Anda boleh kirim atau Anda boleh masukkan ke dalam negeri yaitu tetap 2 buah handphone. Jadi misalkan Anda mengirim 4 buah handphone seperti tadi, terhadap 2 buah handphone tadi akan kita kirim kembali ataupun kita reekspor ya. Jadi jangan khawatir, handphone Anda tidak akan hilang. Nanti kita akan membuatkan surat, jadi contoh suratnya seperti ini ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana surat yang kita buat terhadap handphone yang melebihi jumlah batasan maksimal yang boleh dibawa di Indonesia ya. Untuk perhitungannya sendiri, nantinya petugas kami akan melakukan perhitungan secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu datang ke kantor pos. Nantinya akan terbit biaya, dan biaya itu sudah kita hitung berdasarkan harga yang berlaku di pasaran. Jadi jangan khawatir, ini kok kenanya mahal, enggak. Jadi kami di sini membantu Anda tidak mengenakan harga maksimal terhadap handphone yang Anda kirim. Jadi sebisa mungkin kita meringankan biaya yang untuk handphone yang dikirim melalui kiriman pos ya. Jadi sudah jelas. Kalau misalkan belum jelas, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Nah, kemudian di sini juga ada yang bertanya, untuk perhitungan biaya masuknya ataupun pajaknya tuh seperti apa sih? Nah, di sini saya sudah membuatkan kalkulator untuk perhitungan IMEI ya. Untuk link downloadnya ada di bawah sini ya, sudah saya sediakan link download. Jadi Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung bagaimana caranya untuk menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan ya. Saya sudah sediakan, jadi nanti di situ Anda tinggal input harga handphone Anda, otomatis akan keluar berapa kira-kira perkiraan pajak ataupun biaya masuk yang harus saya bayar. Oke, langsung saja simak videonya.